Ya overall Arteta tahu banget apa yang dimainin Pep menurut gua. Jadi taktiknya Pep berapa kali ke steal sama pemain Arsenal. Yang buat gua apapun game kemarin siapapun yang cetak gol semua bermain cukup oke ya. Di luar Havertz yang peluangnya kayak gitu. Thomas fucking Partey anjing. MVP-nya menurut gua Thomas Partey. Thomas Partey. Gila. Nwaneri masuk di menit 80, cetak gol menit 93. Gila. Ya buat gue sih. Golnya cantik lagi anjing. Menurut gue Odegaard akan lebih kompetitif sih. Karena Odegaard udah ngeliat ini persaingan nyata nih. Lu kalau lu flop udah ada penggantinya. Karena Nwaneri setiap main selalu perform. 7 gol udah. 7 gol. Pemain 17 tahun. Semenjak dia debut ya. Semenjak dia debut 7 gol. Senyum yang saya menjelaskan fans apa saya ini. Selebrasi. Sangkamnya hanya ya Allah, lu anak keren banget. Ngobrol santai, bahas bola, batik dengan cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di order semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Masalahnya lama banget doang nih. Be humble, stay humble. Salah nih gue pakai baju biru langit gini nih. Ternyata gue pakai baju merah iya. Aduh. Ya. Kali ini kita akan bahas pertandingan Arsenal bermain di kandang menghadapi Manchester City. Aduh, seru banget hari ini. Tapi hari ini kayak cerah ya, cerah. Senin ini Nempelin Liverpool gitu cerah banget ya. ceria. Terlepas dari itu, pemain muda Arsenal dua-duanya menunjukkan Lewis Kelly dan Ethan Nwaneri. Luar biasa, performa solid. Tidak tergoyahkan ya. Aduh, dari lu dulu gimana udah melihat pertandingan kemarin overall dah? Ya, buat gue sih, buat fans Arsenal sih happy banget ya. Happy banget. Karena gue nonton juga sebenarnya awal menit 1 udah gol tuh. Gol cepet tuh ya. Gol cepet, gue udah feeling nih Arsenal bakal bertahan nih. Bener kan? Bener. Arsenal setengah lapangan. Iya. Tapi overall ya City juga, ya kita tahu City lagi menurun, performanya juga mandek, bolanya gak berjalan dari lini tengah ke depan. Walaupun menariknya Bernardo Silva jemput bola tuh. Jadi kemarin, ya bukan kemarin ya, taktiknya Pep akhir-akhir ini kan si Gvardiol sama Matheus Nunes, wingback kiri kanannya kan di push sampai depan kan. Jadi ketika di lapangan tuh dia nyisain 2 pemain aja di belakang ya kan. Tapi ya buat gua dari taktik itu Arteta sangat paham apa yang dimau Pep. Dan apa yang dimainkan Pep. Makanya kenapa high pressure-nya Arsenal berapa kali dapat gol Odegaard dan dapat gol Partey ya. Bahkan Martinelli juga yang di Martinelli offside dan Havertz yang menurut gua bisa itu nggak gol tuh. Maksud gue gak masuk akal sebenarnya, gue agak jengah sih gue itu kan. Walaupun menang gede tapi maksud gue Havertz walaupun dia tanggung jawab dan golin ya, tapi kalau skemanya nggak kayak gitu dan Arsenal dari 1-0 jadi ketinggalan 2-1, City dapat gol di babak pertama, itu cerita kan beda tuh. Karena Havertz ya jujur aja itu ngedropin mental, bola kayak gitu nggak gol, tapi ya untungnya City juga lini serangnya nggak berjalan dengan bagus. Haaland balik lagi ketika ketemu Gabriel ya dikantongin gol, dia cetak gol, tapi ketika duel sama Saliba kan dia dan yang menarik akhirnya Haaland ngalah. Gue ngelihat persis sama kayak Gyökeres ketika ngelawan Arsenal yang ditempel Gabriel, akhirnya ngelebar ke kiri ke kanan cari ruang gitu biar dia punya space ke balik badan. Dan kemarin Haaland ngelakuin itu dan buat gue Gabriel udah menang ketika Haaland kabur itu
dapat space satu kan, walaupun City seringkali Akanji dan siapa satu lagi backer Johnston maju ke depan ya untuk mengganggu pertahanan Arsenal, tapi ya overall Arteta tahu banget apa yang dimainin Pep menurut gua. Jadi taktiknya Pep berapa kali ke steal sama pemain Arsenal. Yang buat gua apapun game kemarin, siapapun yang cetak gol, semua bermain cukup oke ya. Di luar Havertz yang peluangnya kayak gitu. Thomas fucking Partey anjing. MVP-nya menurut gue Thomas Partey. Thomas Partey. Gila. Dengan di luar gol dia yang dia nge-steal, dia cetak gol ya. Itu bener-bener solo player lah itu ya kan. Tapi overall itu dia bawa bola, build up, defense. Menurut gue Partey ya Hus Rodri lah anjing. Ketika Partey siapa itu Rodri ya? Apa menang Ballon d'Or itu ya. Tapi gue ngeliat emang ketika Partey itu 2-1 ya, Partey itu yang bikin 2-1. Gue ngeliat Foden Partey itu nge-screening pemain tengah banget. Dia nggak nge-screening bola, dia ngeliat mata, dia ngeliat pala Foden nih bakal arahnya kemana dan kepotong. Dan dia udah nunggu. Iya, udah sigap. Positioningnya tuh lu sebagai pemain tengah nggak langsung berdiri di situ, ibaratnya lu berdiri di posisi yang mana 1 atau 2 langkah lu bergerak, bola akan ada di situ. Nah itu yang dilakukan Partey gitu anjing. Ya buat gua kemarin Partey hampir nggak ada celah ya. Hampir nggak ada celah. Bener-bener nggak ada salahnya menurut gua. Itu kalau manusia udah nggak ada salahnya tuh. Luar biasa Partey. Di luar Lewis Kelly juga mungkin kalau nama kedua yang bisa jadi man of the match ya Lewis Kelly 18 tahun, berani dribbling masuk ke dalam. Gua nggak nyangka sih. Finishingnya luar biasa. Gimana Mas? 5-1. Gue senang buat babak pertama. Gue rasa Man City tuh masih bisa menang sih. Sangat karena Arsenal dapat gol cepat. Dia masih jual beli serangan itu di babak pertama. Kita bisa lihat ya Marmos itu yang pemain barunya dia itu bisa utak-atik. Cuman mungkin disia-siain lah Mas Savinho. Terus juga Havertz bisa dapetin peluang yang di depan mata tapi gagal. Tapi ya udahlah, dibalas di babak kedua. Gue awalnya ngelihat pas Haaland cetak gol 1-1, gue ngira ini kayaknya bakal seri lagi nih atau apa. Tapi pas gue lihat kaget ya, mas blundernya si Foden dicetak gol lawan sama Partey. Itu langsung ningkatin semangatnya Arsenal sih. Iya. Terus langsung gak lama digolin sama Lewis Kelly. Itu gue lihat ya semakin kesini Arsenal tuh semakin membuktikan kalau dia tuh serius mau memperebutkan gelar juara Premier League sih. Serius ya? Serius loh. Deket dan yang menarik buat gua justru taktikalnya Arteta ya. Ketika babak 1 dia unggul 1-0 dan bertahan, half time masuk ke babak 2 dia masih bertahan kan. Ya. City pegang bola. Tapi gue yakin itu instruksi tuh. Ketika City cetak gol worst case, kita press lagi. Tapi ketika kita dapat gol, Arteta nggak ngerubah. Iya. Karena setelah 2-1 Arteta nggak setengah lapangan, tetap high press. Karena Arteta udah ngelihat nih City goyang ketika di high press gitu. Dan yang menarik buat gua, kok bisa De Bruyne sama Marmos lu pilih Marmos gitu loh. Maksud gua setua-tuanya De Bruyne, seturun-turunnya De Bruyne tetap 10 kali lebih bagus daripada Marmos lah apapun yang terjadi buat gua. Ya De Bruyne kita tahu lah De Bruyne dia emang gak banyak lari gitu. Kalau lu berharap dia pressing tinggi banyak lari yang enggak, tapi ketika dia pegang bola keajaiban akan terjadi gitu. Dan ya buat gue dimasukin ketika 31 menit 77 kalau nggak salah. Ya udah selesai gitu. Yang buat gue happy juga Lewis Kelly dan Nwaneri cetak gol ya, 2 pemain luar biasa. 17 tahun 18 tahun loh itu. Maksud gue digabungin umurnya masih tuan Modric itu. Tuan Ronaldo. Dan Nwaneri masuk di menit 80, cetak gol menit 93. Gila. Ya buat gue sih. Bola cantik lagi anjing. Menurut gue Odegaard akan lebih kompetitif sih. Karena Odegaard udah ngeliat ini persaingan nyata nih. Lu kalau lu flop udah ada penggantinya. Karena Nwaneri setiap main selalu perform. 7 gol udah. 7 gol. Pemain 17 tahun. Semenjak dia debut deh. Semenjak dia debut 7 gol. Ya ini pencapaian yang luar biasa lah. Tapi gue gak nyangka yang tadi gue balik lagi ngeliat. Gue gak nyangka Lewis Kelly punya movement sepede itu gitu. Lagi nyerang nih. Posisi lu sebagai pemain bertahan. Lagi nyerang. Dan gue gak nyangka gue kayak gitu. Gol anjing. Lu ngeliatnya gimana Mas pemain muda Arsenal? Gue juga kagak nyangka. Lewis Kelly. Karena kan kita kan baru tahu ya waktu itu Lewis Kelly itu kena kartu merah kalau nggak salah. Lalu kartu merah ya. Alafiori
off the bench golin lagi. Iya. Terus dia tahu-tahu cetak gol dengan selebrasinya yang ya gitu. Gue juga nggak nyangka sih ngeliatnya seorang pemain yang masih muda tergoyang. Baru ya pemain yang baru Udah banget lah Baru musim ini malah Jack. Ya. Dia orang mana sih? Inggris sama Nwaneri. Kalau Bukayo itu sama. Bukayo di atasnya satu letting. Satu letting ya. Istilah itu satu letting. Tapi emang di samping kemenangan Arsenal, gue ngelihat justru sorotin back City ini ya. Nah itu menarik. Ini menurun banget sih. Ditambah lagi dengan back 100 juta yang mereka miliki, Josko Gvardiol itu ya. Josko Gvardiol. Yang katanya on fire di World Cup biarpun udah dia main. Iya ya. Tapi Gvardiol bagus menurut gue ya. Dia cuma bagus, kurang sih. Bagus. Gue lebih inget Gvardiol emang bagus tapi untuk build up dia bisa ngasih umpan, dia bisa ngasih passing yang bagus. Tapi kalau udah turun, gue ngeliat dia agak menurun aja sih. Atributnya atribut center back loh. Iya dia atribut. Justru menurut gua akhir-akhir ini Gvardiol sangat mempesona ketika dia overlapping. Gol City itu berapa kali dari dia, selalu dari sisi kiri itu. Dan berapa kali dia golin kan, di Champion juga di golin. Dia kayak Vasquez gitu sih kayak di Madrid. Iya, Vasquez kan nggak bisa defense. Iya, cuman yang jadi permasalahan gue adalah sebagai seorang back gitu loh, posisi dia sebagai seorang back gitu. Karena ada juga kekeliruan dia yang terbilang merugikan tim. Karena menurut gua dia posisi asli pertama center back. Iya. Dan gaya mainnya Pep dia agak sulit. Karena Pep itu wingbacknya bener-bener di push ke depan, dia bener-bener menurun lini tengah. Iya, justru bikin 3 di belakang sama Bernardo kan. Bernardo selalu turun banget, dia bawa bola kan build up. Akhirnya Bernardo yang build up terus, dan Matheus Nunes di kanan. Lihat aja Trossard bisa main sebebas itu. Keenakan lah Trossard di situ. Iya, Trossard perform banget karena Matheus Nunes ya memang bukan baik gitu ngelawan Trossard yang terbiasa main di winger dan dia punya atribut playmaking. Ya buat gua agak sulit loh. Dan honorable mention untuk Declan Rice dan Timber ya. Rice kemarin main sangat dewasa ya, ngasih assist ke Skelly sama Nwaneri, bener-bener nggak banyak gerakan sia-sia. Biasanya kan dia sebagai dribbling kan. Dan ya Timber, gue suka dari Timber ya, dia Mister konsisten lah. Mister konsisten. Gak pernah jelek Timber tuh. Walaupun sayangnya ada kartu kuning ya. Ada kartu kuning tapi ya buat gue dia aman lah ya. Wajar lah, tapi nggak pernah jelek Timber tuh. Salut sih gue sama Timber. Salut lu sama Timber ya. Dia kan tahun lalu baru masuk ACL setahun. Dan dia bisa give up dan dia bisa balik. Kalau give up, kalau give up nyerah. Dia bisa balik sih. Dia bisa balik ke performa yang terbaiknya dan bisa konsisten selama ini. Karena dia bukan tipikal yang speedster ya. Iya. Tapi kontrolnya tuh ya Belanda lah. Mempesona. Jurgen Timber. Berarti pertarungan kali ini tetap dimenangkan oleh Gabriel ya daripada Haaland ya. Iya, yang gue sayangkan kenapa Gabriel kurang golin aja itu. Iya, gue tunggu selebrasinya Gyökeres Haaland. Gabriel itu. Iya, di ini nih sama Gabriel tuh. Tapi dia terlalu ke muka tuh selebrasinya nutupin mata. Iya, kayak ngecengin. Gue pengen dia ngecengin apa nih kawan? Gak golin. Oke. Nyanak banget nih Asin. Oke lah kalau gitu. Sebagai fans Arsenal, saya ingin menutup podcast hari ini dengan satu kata-kata. Makan bubur ikan lele, Arsenal menang lagi le. Sampai berjumpa lagi di obrolan bola anak rental.